Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah berkenaan dengan cos. Nah, sebelum kita masuk pada rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri pada kosinus, maka saya ingin mengingatkan kembali tentang rumus sin yang kemarin yang sudah kita bahas. Nah, untuk di sin, mohon diperhatikan, jadi sin A dikurang B itu kita sudah pelajari, di mana sin A dikurang B ini itu sama dengan sin A cos B kemudian dikurang cos A sin B. Nah, kemudian yang juga perlu saya ingatkan kembali tentang sin 90 derajat dikurang P. Sin 90 derajat dikurang P ini hasilnya sama dengan cos P. Kemudian selanjutnya adalah cos 90 derajat dikurang P. Ini juga hasilnya sama dengan sin P. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada rumus jumlah untuk kosinus. Rumus jumlah untuk kosinus kita ambil dari cos alfa ditambah beta. Nah, cos alfa ditambah beta di sini kita jabarkan dari sini. Caranya gimana? Jadi, karena sin 90 derajat dikurang P sama dengan cos P, berarti saya bisa menuliskan bahwa cos P ini sama dengan sin 90 derajat dikurang P. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang cos alfa ditambah beta, berarti saya bisa menuliskan bahwa ini tidak lain dan tidak bukan sama dengan sin 90 derajat dikurang alfa ditambah beta. Nah, selanjutnya ini kemudian kita jabarkan. Penjabarannya bagaimana? Ini berubah menjadi sin 90 derajat dikurang alfa. Jadi ini dikalikan masuk, kemudian dikurang beta. Lalu kemudian kita ubah lagi menjadi sin 90 derajat dikurang alfa. Kemudian dikurang beta. Nah, selanjutnya dari sini kemudian kita selesaikan seperti dengan yang ini. Sin A dikurang B sama dengan sin A cos B dikurang cos A sin B. Sehingga ini berubah menjadi sin 90 derajat dikurang alfa cos, ya, jadi cos beta, kemudian dikurang cos 90 derajat dikurang alfa, kemudian dikali dengan sin beta. Nah, lalu 90 derajat dikurang alfa. Sin 90 derajat dikurang alfa, dari sini ini hasilnya sama dengan cos P. Berarti sin 90 derajat dikurang alfa berarti ini adalah sama dengan cos. Jadi sama dengan cos. Sini sama dengan cos alfa dikali cos beta. Kemudian dikurang cos 90 derajat dikurang alfa. 90 derajat dikurang P itu sama dengan sin P. Berarti 90 derajat dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Jadi dikurang sin alfa dikali sin beta. Sehingga dari sini kemudian kita sampai pada penyelesaian bahwa cos alfa ditambah beta itu hasilnya adalah, jadi cos alfa ditambah beta hasilnya sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali
sin beta. Nah, inilah rumus jumlah untuk kosinus. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk selisih daripada kosinus. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Jadi tadi kita sudah sampai pada hasil di mana cos alfa ditambah beta itu sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi tentang cos alfa dikurang beta. Nah, untuk cos alfa dikurang beta kita jadikan dulu menjadi cos alfa ditambah negatif beta. Jadi seperti itu. Lalu kemudian ini kita masukkan pada rumus yang kita peroleh tadi. Karena rumus yang kita peroleh tadi adalah cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta, maka untuk cos alfa ditambah negatif beta berarti ini berubah menjadi cos alfa kemudian dikali cos negatif beta, kemudian selanjutnya dikurang sin alfa dikali sin negatif beta. Jadi seperti itu. Nah, perlu lagi kalian ketahui bahwa cos min beta itu sama dengan cos beta dan kemudian sin min beta itu sama dengan min sin beta. Sehingga ini rumusnya berubah menjadi cos alfa dikali cos beta kemudian dikurang sin alfa dikali min sin beta. Jadi sin min beta itu adalah min sin beta dan cos min beta itu adalah cos beta sendiri. Nah, sehingga rumusnya berubah menjadi cos alfa cos beta negatif dikali negatif berarti berubah menjadi plus ditambah sin alfa sin beta. Nah, sehingga untuk rumus cos alfa dikurang beta itu sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Jadi mohon diperhatikan bahwa tadi cos alfa ditambah beta itu adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Perbedaannya hanya pada hubungnya saja. Kalau kurang, kalau tambah berarti di sini kurang. Kemudian cos alfa dikurang beta itu hasilnya adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Kalau di sini kurang berarti hasilnya adalah tambah. Jadi mohon diperhatikan baik-baik. Dan untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri pada kosinus sudah selesai. Sekarang kita tinggal masuk ke tanges. Nah, baik. Sekarang kita akan bahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri pada tanges. Rumus dasarnya dulu yang harus kalian perhatikan. Jadi rumus dasar misalkan tanges A. Berarti tanges A ini sama dengan sin A per cos A. Nah, ketika kita berbicara misalnya tanges alfa ditambah beta, berarti sama saja dengan sin alfa ditambah beta dibagi dengan cos alfa ditambah beta. Nah, sekarang diperhatikan. Karena rumusnya tanges alfa ditambah beta adalah sin alfa ditambah beta dibagi cos alfa ditambah beta, berarti kita harus jabarkan ini ke pemahaman kita sebelumnya tentang sin dan cos. Nah, sekarang untuk sin alfa ditambah beta dulu. Sin alfa ditambah beta itu adalah sin alfa cos beta kemudian ditambah cos alfa sin beta. Selanjutnya cos alfa ditambah beta. Untuk cos alfa ditambah beta tadi kita sudah dapatkan itu sama dengan cos alfa cos beta kemudian dikurang sin alfa sin beta. Nah, selanjutnya
Kemudian kita selesaikan persamaan ini. Cara kita menyelesaikannya adalah semua kita bagi dengan cos alfa, cos beta. Jadi semua kita bagi dengan cos alfa, cos beta, sehingga ini berubah menjadi sin alfa, cos beta. Kita bagi dengan cos alfa, cos beta. Kemudian kita tambahkan dengan cos alfa sin beta. Kita bagi juga dengan cos alfa, cos beta. Lalu kemudian bagian bawah juga kita bagi juga cos alfa, cos beta. Kita bagi dengan cos alfa, cos beta. Kemudian dikurang sin alfa, sin beta. Kita bagi juga dengan cos alfa, cos beta. Nah, selanjutnya cos beta ini kita bisa saling cancel, hasilnya sama dengan 1. Kemudian cos alfa, ini juga hasilnya sama dengan 1. Kemudian cos alfa, cos beta, ini juga hasilnya sama dengan 1. Dan sin alfa, sin beta dibagi cos alfa per cos beta. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi, ini berubah menjadi sin alfa per cos alfa. Ini ditambah sin beta per cos beta. Lalu ini berubah menjadi 1 dikurang, perhatikan ini berubah karena ini perkalian, maka ini bisa kita rumuskan menjadi sin alfa per cos alfa dikali sin beta per cos beta. Nah, sin alfa per cos alfa, perhatikan tadi, berarti ini sama dengan tangens alfa. Sin beta per cos beta, berarti ini juga tan beta. Kemudian selanjutnya dibagi dengan 1 dikurang sin alfa per cos alfa, berarti sama dengan tangens alfa. Kemudian sin beta cos beta, ini sama dengan tangens beta. Jadi seperti itu, sehingga kita untuk rumus jumlah dan selisih untuk dua sudut trigonometri, untuk rumus jumlah tangens, jadi untuk rumus jumlah tangens alfa ditambah beta itu hasilnya sama dengan ini, dia hasilnya sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi dengan 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Nah, selanjutnya tersisa bagaimana dengan tan alfa dikurang beta? Kita manfaatkan saja di sini dulu. Kita manfaatkan yang kosong. Jadi, untuk tan alfa ditambah dengan tan beta dengan cara yang sama. Jadi, kita masih menggunakan cara yang sama. Silahkan kalian berkreasi. Lakukan seperti dengan apa yang saya lakukan sekarang. Lalu kemudian diturunkan rumusnya. Sehingga untuk tangens alfa dikurang beta itu hasilnya sama dengan tan alfa dikurang tan beta, kemudian 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Oke, jadi seperti itulah untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut pada tangens. Jadi sekali lagi, untuk sampai pada titik ini silahkan kalian kreasikan, caranya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi seperti ini juga untuk sampai ke sini, silahkan dikreasikan. Dan saya pikir untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri pada cos dan tangens cukup sekian, dan terima kasih.